Pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Farid Al-Wajdi, atau mungkin Mas Farid Muhammad Farid Al-Wajdi ini, di kampus 4 UAD, dekat sini saja. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, mengapa dalam Islam harta tidak boleh beredar di golongan yang kaya saja? Mohon penjelasannya. Silakan Ustadz. Ya karena Islam anti monopoli. Harta itu sebaiknya menyebar, berbagi gitu ya. Supaya semua mendapat. Dan itu memang ada dasarnya dari Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jadi kalau di awalnya itu kan dikatakan bahwa harta itu dibagi-bagilah ya. Untuk kepentingan sosial, untuk anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan lain-lain supaya tidak numpuk di tangan orang kaya saja. Ya. Jadi kalau istilahnya sekarang itu tidak monopoli. Ya. Dan itulah problem sepanjang masa, termasuk di negara kita. Ya. Ya. Di negara kita mungkin 98% uang yang ada di bank itu milik segelintir saja. 1 atau 2% aja. 1-2% dari seluruh rakyat Indonesia. Iya, itu termasuk yang Ustadz ya, kategori harta hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Ya, jadi 98% dari mungkin sekitar sekarang 3.000 triliun lebih lah mungkin uang yang ada di bank. Apakah dalam bentuk giro, tabungan, sukuk, deposito gitu. Deposito dan lain-lain itu dikuasai oleh 2% penduduk saja. Hanya 2% saja. Ya. Itu termasuk kategori yang ini Ustadz ya. Ya itu contohnya dulatan itu. Jadi uang beredar di antara orang kaya saja. Ya. Karena memang sistem ekonominya begitu. Sistem ekonominya bikin orang kaya lebih semakin mudah, kaya. Semakin kaya. Dia taruh aja uangnya di bank, uangnya bertambah terus. Iya. Sementara orang miskin selalu utang, kredit. Selalu utang dan nggak lunas-lunas utangnya. Bahkan semakin banyak. Iya. Iya. Nah kalau kita katakan Islam, kalau begitu Islam tidak pula memaksa dan tidak membatasi, tapi memberikan pilihan-pilihan untuk menyebarluaskan harta itu. Ya. Misalkan yang bersifat wajib, zakat. Bayar zakat 2,5%. Itu wajib itu. Iya. Kalau tidak mau membayar zakat boleh diperangi. Artinya negara boleh memaksa warganya untuk bayar zakat. Iya. Walaupun sampai sekarang belum dipaksa di Indonesia ini. Nah, dan sumbangan-sumbangan yang bersifat tatawuan. Tatawuan itu artinya sukarela. Ya. Nah kalau sukarela nggak ada batasannya, bisa dia sumbang ke 5%, 10%, 20%, 50%, 70%, silakan. Supaya apa? Supaya lebih merata bagi kepada orang-orang miskin. Nah ini tradisi-tradisi seperti itu belum ada di Indonesia. Kalau di Amerika orang-orang kaya raya sudah punya tradisi bikin yayasan. Bikin kampus, misalkan School of Law. Siapa yang nyumbang gedungnya, kasih nama dia. School of Economic. Kalau kita belum lumrah ya. Belum lumrah, enggak buat yayasan. Di Amerika orang-orang kaya kayak siapa itu yang punya MS Word itu Ustadz ya. Ya. Siapa nama bosnya lupa. Bill Gates itu ya. Bill Gates. Ya. Itu bikin yayasan. Sebagian besar hartanya udah dia sumbangkan itu umat. Ya ke bahasa kita umat untuk kemanusiaan melalui yayasan. Ya. Di Indonesia belum dengar tuh. Indonesia baru sumbangkan untuk anaknya. Tapi yang center-center sudah mulai ada kayak Habibie Center dan sebagainya. Itu semacam itu ya. Semacam Habibie Center ada lah, tapi masih sangat sedikit sedikit sekali yang nyumbang dalam jumlah yang
Ya. besar gitu. Ya supaya tidak kayak layakuna dulatan bainal aghniya minkum itu, supaya tidak beredar di segelintir orang saja itu. Kaya. Nah tadi kalau misalnya yang memiliki harta yang banyak itu orang muslim, kan bisa kita minta untuk zakat, Ustaz. Kalau sekarang yang memiliki bukan orang muslim gitu, bukan orang Islam. Ya. Kalaupun mereka biasanya juga punya yayasan, itu yayasan untuk ya Makanya orang Islam suruh kaya. Suruh kaya. Harus lebih banyak lagi yang kaya. Ya, supaya banyak yang nge-share kekayaannya, Ustaz ya. Baik.